Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan tamu. Masya Allah. Alhamdulillah. Dokter muda. Masya Allah. Masya Allah. Dokter muda ilmu tafsir Al-Quran. Jauh nih beliau datang nih. Masya Allah. Dengan Al-Ustadz Ahmad Jamiluddin. Ahmad Jamiluddin. Jadi Ahmad wa Ahmad. Oh, Masya Allah. Sawa-sawa kata orang Arab. Ayo. Ahmad wa Ahmad lagi bisik-bisik. Masya Allah. Oh. Gimana Ustaz? Sehat-sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, Habib. Masya Allah. Ya. Kapan tiba dari NTB nih? Sekitar kurang lebih 1 bulan sudah di sini. Oh, lama ya. Nyampe juga sampai ke Baru Cabin juga. Alhamdulillah. Maka saya ke sini ya dapat lihat dari ini kawan, ada Ustadz Marzuki. Ini luar biasa, ini ada video bagus nih. Ada video bagus saya lihat tadi pagi saya lihat. Oh ya? Ya, ada video bagus ini dari Habib Sahab. Ya. Saya lihat, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Maka kuat sekali keinginan saya, alhamdulillah, untuk saya bilang sama beliau, gimana bisa, kapan kita silaturahim sama beliau? Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dihubungkan, alhamdulillah, saya syukur sekali. Oh gitu. Bisa dapat silaturahim ke beliau, alhamdulillah, pada malam ini. Yang di Has Channel itu? Maksudnya? Yang di Has Channel, betul. Has Channel. Jadi itu judulnya bisik-bisik politik. Bisik-bisik politik kenegaraan. Iya. Nah, itu. Jadi saat ini kita lagi menghadapi Pilpres 2024. Ya. Saya kepengen ingin semacam ya entah masukan, entah apalah namanya ya dari tokoh NTB, karena NTB ini banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Saya pernah kenal juga namanya Tuan Guru Bajang. Oh, Tuan Guru Bajang. Saya nulis buku SBY. Saya minta sambutan buku beliau. Wow, beliau nomor 1 ya. Jadi dikirim langsung tuh sambutan buku SBY menjadi yang terbaik waktu beliau masih jadi gubernur. Iya, itu salah satu kenangan saya sama tokoh-tokoh di NTB. Itu sekarang beliau ada di Perindo ya. Perindo, betul. Ketua Harian Perindo. Alhamdulillah. Jadi tokoh-tokoh kita ini ada di mana-mana. Ya, di mana partai, di situ ada tokoh-tokoh. Insya Allah sebagai proses pencerahan ya. Insya Allah. Itu yang diharapkan. Iya, kita berpikir positif. Beliau salah satu tokoh terbaik bangsa, pernah jadi gubernur dan sukses. Ya. Beliau hafiz Quran ya. Hafiz Quran. Luar biasa. Sekarang beliau berkiprah ada di Perindo. Namun mudah-mudahan Perindo dengan ada beliau di dalam itu akan menjadi partai yang bisa diharapkan oleh umat. Betul. Mudah-mudahan. Insya Allah. Insya Allah. Gimana perkembangan di daerah ini dengan wacana Pilpres, ada cawi-cawi sana, cawi-cawi sini, ada ketua umum partai merapat ke sana, merapat ke sini, terus kawin paksa, ada jadi antar partai kawin cerai, itu gimana menurut antum? Masya Allah. Situasi yang di Lombok atau di Nusa Tenggara Barat ya. Ya, situasi perpolitikan di Nusa Tenggara Barat ya, tentunya ya namanya masyarakat kita ini kan dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam latar belakang pendidikan, lingkungan dan sebagainya. Tentu saya melihat di situ ya ada keragaman suasana berpikir, keragaman cara berpandang terhadap situasi politik saat ini. Tadi saya lupa menanyakan tuh, antum sekarang aktif di mana? Saya sekarang ini aktif dakwah aja, dakwah kadang ke Kalimantan, Kalimantan Timur, di Samarinda, di Kota Bangun, di Tenggarong tuh, kadang juga ke Lombok, di beberapa tempat yang tiap bulan kita adakan pengajian rutin di situ, juga kadang-kadang ke beberapa daerah juga di Jakarta. Jadi judulnya dakwah bil khair. Dakwah bil khair. Masya Allah.
satu hal yang luar biasa. Generasi muda masih usia belum 40 ya? Belum 40. Oh, 40. Ini sebentar lagi di usia 40 itu baru batas ukuran. Oh, Masya Allah. Mohon doanya. Nah, mohon doanya. Insya Allah belum 40 aja sudah hebat, apalagi 40 ke atas. Masya Allah. Ya, Ana doakan antum menjadi tokoh besar nanti. Amin, 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 amin. Jadi memang kita berharap generasi muda ini sudah harus tampil. Ya, karena bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang besar. Generasi muda kita banyak, yang cerdas-cerdas, yang hafiz Quran banyak, ahli tafsir banyak. Antum ahli tafsir ya? Jurusan ahli tafsir. Alhamdulillah. Iya, sudah selesai kan? Sudah selesai. Iya, ada doktor kan? Alhamdulillah. Itu ini luar biasa nih. Sekarang mungkin salah satu mirip-mirip Abdul Somad saya lihat mukanya. Habib ini orang yang kesekian kalinya. Iya, saya ke Kaltara juga ada yang bilang begitu, Iya. Kemarin ngisi di mana tuh? Di Tangerang, ya. Ada juga yang bilangnya begitu, Allah. Iya. Mukanya saya tadi baru ngeh gitu. Saya pernah ada kesan khusus dengan beliau. Iya, Masya Allah. Beberapa kali saya ketemu. Gitu. Pernah saya pakaikan kopi putih, saya kasih sorban. Ya, sempat diskusi gitu. Masya Allah. Jadi Ahmad Jamiluddin. Saya tambahin lagi. Jiddan. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Dapat berkah dari beliau saya ini malam ini, Masya Allah. Jadi Ustadz Ahmad Jamiluddin Jiddan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kata-kata Jiddan ini menjadi suatu memotivasi antum supaya harus jadi Jiddan. Oke. Gimana? Siap. Nih, ini dia nih, kita ucapkan ini tambahan gelar ini Anda kasih ke antum. Insya Allah antum menjadi orang yang ahli khair. Insya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Barakallahu fi umrik. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Arhamar Rahim. Masya Allah. Jadi memang kita lihat generasi ini, terutama sekitar 10 tahun terakhir ini, itu banyak sekali generasi kita yang muda-muda yang jebolan dari Timur Tengah, jebolan dari Tarim, jebolan dari Madinah, jebolan dari beberapa negara. Itu kita lihat untuk syiar Islam ini luar biasa. Nah, tapi sedikit yang berpolitik. Nah, ini yang kita sayangkan, ya. Tapi dengan munculnya antum sebagai generasi milenial yang sudah berdakwah bil hal, alhamdulillah. Ini memang kita perlu proses pencerahan ya tentang politik nasional, tentang hiruk pikuk, tentang cawe-cawe pimpinan partai yang tersandra dengan kasus macam-macam gitu ya. Nah, ini kita mesti banyak belajar. Jadi mungkin setelah beberapa generasi ke depan ini yang hal-hal yang negatif tadi hilang, insya Allah. Ya, karena kalau kita lihat di Iran itu tokoh-tokoh politiknya itu sebelum jadi tokoh politik, mereka jadi tokoh agama dulu. Sudah titel agamanya mantap, baru terjun ke politik. Jadi akidah sudah kuat, pengetahuan agama sudah mantap, baru diterjun di dunia politik, sehingga dia menjadi politisi yang betul-betul amar ma'ruf nahi munkar. Gitu, karena basicnya sudah seperti itu. Basic agamanya, ilmu pengetahuan. Ya, kayak antum kan dokter di ilmu tafsir, sangat luas itu. Kan dalam Al-Quran itu sangat luas. Segala macam hal ada. Mau politik, mau ekonomi, mau budaya, mau apa, semua ada di situ. Sangat luas. Antum lebih ahlinya ya. Masya Allah. Ini jadi kebalik-balik nih. Masya Allah. Saya datang silaturahim sama beliau. Ya, niat ya supaya untuk menambah lebih banyak lagi khazanah ilmu pengetahuan dan referensi. Gitu ya. Baik semangat terutama sekali ini. Masya Allah. Saya lihat Habib nih semangat luar biasa. dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya melihat setiap sisi Habib itu semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang saya ini salah satu serba otodidak. Masya Allah. Jadi nggak punya titel saya. Titelnya malah insinyur teknik. Jadi bukan di politik. Itu lebih ke teknik. Tapi dengan pengalaman jam terbang, banyak belajar dengan
tokoh-tokoh seperti kita waktu itu mendirikan PAN ya. Iya. Dengan Pak Amin Rais, kita deklarasi kemana-mana. Itu awal-awal dulu. Iya, jadi bagaimana membesarkan PAN ini bersejarah Rumah Pondok Cabe ini. 96 saya pindah sini, 98 itu reformasi. Kalau mau berdiri partai, saya didaulat oleh warga sini. Habib harus pimpin Partai Amanat Nasional. Masya. Loh, saya bilang saya bukan apa-apa, enggak, pokoknya pimpin. Akhirnya terpilih saya sebagai ketua ranting. Enggak keren-keren, ketua ranting. Gitu. Jadi awal mula ketua ranting ya saya karena memang diminta oleh warga sekitar sini, saya berjuang dengan masyarakat sekitar sini, ya kita bentuk semacam deklarasi. Nah, deklarasi pertama tuh kita deklarasi di Tangerang. Di daerah Tangerang itu pas Ramadan. Jadi saya bikin spanduk besar, marhaban ya Ramadan. Gitu. Kita mengumpulkan massa dari sini berangkat ke sana, dan saat itu Pak Amin datang ke panggung masih pakai baju batik. Gitu waktu deklarasi. Saya udah pakai rompi PAN. Wah, saya lihat Pak Amin kok sebagai pimpinan partai kok pakai baju batik. Saya buka rompi saya pakai ke Pak Amin. Ini Pak Amin. Pakai dia yang gagah tuh. Wah, ini sejarah nih. Nah, jadi kan bikin semangat gitu. Ya, nah, situ Pak Amin menyampaikan orasinya dan berlanjut. Saya kemana-mana sampai ke Blitar, sampai ke Sumeneb sana gitu. Ada sejarah yang menarik nih. Pada saat Pak Amin mau ziarah ke Blitar, ke makam Bung Karno, ya waktu itu deklarasikan di Blitar tuh. Jadi panitia lokal mau ke Blitar, saya tanya, kita sudah izin belum sama yang punya makam? Oh belum Pak. Loh, kenapa belum? Nggak apa-apa, nanti ke sana aja. Nah saat itu kan lagi era reformasi. Era reformasi itu kan luar biasa kan. Pak Amin sebagai tokoh, saya jaga, saya kawal. Karena saya ngawal dari Jakarta, saya kawal jangan sampai langkah-langkah Pak Amin keliru. Itu saya bisik-bisik Pak Amin, pamit ya. Gimana Pak Sab? Saya mau ke makam Bung Karno, saya mau buka pintu buat Bapak. Dia ngomong gitu. Begitu saya bergerak, diprotes sama orang sana. Pak, jangan, nanti dikira kita nyekar katanya. Nanti Pak Amin dibilang nyekar. Terus saya bilang sama tokoh lokal, saya bilang Pak Amin saya kasih apa namanya guidance ke sana itu kita bukan pintu. Nanti Pak Amin menentukan. Anda lebih pintar atau Pak Amin lebih pintar. Yang penting saya udah bukakan pintu buat Pak Amin. Waktu itu kan dalam makam Bung Karno kan masih ditutup pakai kaca. Jadi nggak bisa masuk orang. Nah jadi kita mesti kulon-kulon dulu sama tuan rumah. Bilang gitu. Panitia lokal kaget. Jadi iyalah harus gitu. Nah supaya enak. Nah tapi tetap aja mereka nggak usah, nggak perlu nanti nyekar. Saya nggak banyak ngomong, saya langsung berangkat sendiri. Saya langsung ke, betul nggak tahu jauh dari situ. Saya langsung situ kan ada semacam kantornya. Saya bilang Pak mau daftar nih, Pak Amin mau silaturahmi, mau ziarah ke makam Bung Karno. Sudah ada izin Pak? Belum. Terus ya udah saya mewakili dari Jakarta, saya mau izin. Pak ke Pemda Pak. Waduh. Waktu kan mepet nih. Saya bilang baik pun aja lah. Bilang ya saya Ahmad Syahab mewakili Pak Amin untuk ziarah ke sini. Siap. Gitu. Telepon dia ke Pemda. Telepon ke Pemda. Dibolehkan. Boleh Pak, tapi dengan catatan hanya boleh nggak boleh lebih dari 30 orang yang masuk ke dalam. Satu. Yang kedua tidak boleh bawa atribut. Gitu. Jadi atribut itu tidak boleh dibawa ke situ. Jadi betul-betul karena waktu itu kan masa prakampanye kan. Nah deklarasi prakampanye, jadi nggak boleh bawa atribut apapun, boleh 30 orang. Alhasil singkat cerita, masuklah Pak Amin ke situ. Begitu pintu buka, dia masuk duduk bareng-bareng kita. Gitu. Pak Amin berdoa di situ, gitu, dengan posisi terhormat. Gitu. Nah ini salah satu cara kita bagaimana membimbing dalam arti kita mengawal ya. Mengawal seorang pemimpin itu supaya dia jangan salah gitu loh. Kenapa saya cerita ini? Mungkin saya pengen tahu. Sangat pengen tahu. Itu kenapa? Iya ada kaitan dengan presiden sekarang. Gitu. Yang selalu salah langkah. Gitu loh. Ketemu ke sini.
Itu PR-nya harusnya jalan gitu loh. Karena seorang presiden itu levelnya tinggi. Masa dia dibawa ke acara musyawarah rakyat, katanya mewakili rakyat, tiba-tiba dia pidato di situ. Itu gimana? Sebagai generasi muda, pantas nggak seorang presiden datang di musyawarah rakyat, katanya mewakili rakyat semuanya, tiba-tiba dia berapi-api mencalonkan seorang pemimpin. Oh nanti pemimpin ke depan tuh ini loh namanya gitu, silakan amplopnya. Gimana untuk antum? Ya. Yang situasi saat ya beberapa hari lalu ada musrah di Gedung Bung Karno tuh. Saya rasa itu apa ya? Patut nggak? Tidak usah berpikir terlalu dalam lah. Sepintas aja lah kalau buat saya ini. Ya, tidak patut sekali. Ya, sangat tidak tepat lah seorang kepala negara ya mengumumkan siapa yang akan menjadi. Dia tidak mengumumkan, tapi dia menerima mandat. Akan mandat dari rakyat ini. Ini kita sudah hampir berapa lama? Udah hampir 2 tahun kita semacam rapat ya. Dari mana-mana sehingga menghasilkan calon-calon yang terbaik didikan mereka atas nama nama rakyat. Nah, saya tanya rakyat mana gitu. Rakyat mana? Nah, gimana tuh? Ya itu tadi tidak usah terlalu dalam kita mencari suatu alasan. Ya. Sepintas saja kita melihat itu kekeliruan yang nyata dan serius kalau buat saya. Ya. Seorang kepala negara sikapnya seperti itu saya rasa itu sangat keliru sekali. Keliru ya. Jadi patut disesalkan. Patut sekali disesalkan. Ya, saya juga kemarin sempat bisik-bisik ya dengan beberapa tokoh. Ya kita sebagai putra bangsa, sebagai pemerhati, lihat situasi di akhir-akhir pemimpin ini kok yang aneh gitu ya. Kenapa harus terjadi ya? Terus dia ikut cawe-cawe juga menentukan siapa capres. Oh ini boleh, ini nggak boleh gitu. Ini jangan. Kan lucu ya? Lucu. Nah, itu dia. Makanya saya bilang, saya melihatnya itu lucu. Ya tanpa mencari alasan atau berpikir terlalu dalam, kelihatannya lucu aja. Lucu ya. Jadi dari kacamata milenial ini hal yang lucu. Suatu hal yang lucu sekali. Aduh, Masya Allah. Memang perpolitikan nasional ini perlu sekali kita sampaikan bisik-bisik ya. Kepada elit-elit politik. Jadi saya selalu tidak bosan-bosan mengingatkan di Has Channel ini bahwa politik kenegaraan ini harus lebih diutamakan daripada politik kelompok ya. Politik kelompok, politik golongan itu kayaknya lebih patut politik kenegaraan yang lebih bagus ya. Boleh nggak Beb saya minta beberapa kalimat atau sepatah dua patah kata lah bahasanya ya, yang memberikan semangat buat kami kaum milenial melalui Has Channel yang insya Allah sangat-sangat saya rasakan bermanfaat sekali untuk pencerahan, membuka wawasan, membuka pikiran untuk bagaimana bangsa ini ke depan insya Allah menjadi lebih baik. Kira-kira pesan Habib buat saya dan kawan-kawan milenial yang lain ya, generasi muda lah, kira-kira bagaimana kira-kira? Jadi kalau kita flashback ke belakang, ya kita melihat asal-usul. Dunia ini kan tercipta, ya mulai memimpin dari terus turun-temurun berganti ya, terus sampai sekarang kan berganti dan diganti. Gitu. Jadi kalau memang kita mau belajar lihat aja bagaimana Fir'aun dulu, bagaimana Namrud, bagaimana Namrud, banyak contoh-contoh gitu ya yang kita lihat gitu loh. Jadi kalau sebetulnya gampang, nggak susah. Nah, bagaimana kepemimpinan yang baik, yang buruk, iya mesti kita banyak belajar dari sejarah. Gitu. Jadi kalau kita banyak belajar dengan sejarah dan jelas ya jangan sampai salah gitu loh. Katakan kita baca buku, siapa yang penulisnya? Siapa penulisnya? Kan gitu. Siapa dulu? Jangan asal baca.
Karena sekarang banyak sekali penyesatan. Penyesatan. Gitu. Apalagi di daerah medsos sekarang ini. Betul, betul. Gitu. Kalau kita tidak berguru kepada yang tepat, bisa salah. Gitu. Karena sekarang kita sudah susah membedakan yang mana yang benar, mana yang salah. Betul. Yang paling pas kalau kita guru kita siapa? Oke. Contoh seperti Ustaz Abdul Somad. Ya, ya. Nah, dia akan cerita guru saya si A sebulan. Nah itu jadi referensi gitu. Referensi. Nah sama juga generasi milenial sekarang harus berani dan harus maju. Contoh sederhana ya. Sekarang kalau nggak salah di Prancis ya. Di Itu Prancis. presidennya muda ya. Muda. Nah, dan bukan warga negara ya. Betul nggak? Bukan warga negara asli maksudnya. Bukan warga negara. Jadi presiden Prancis. Ini contoh. Anak muda bukan warga negara asli jadi presiden di Prancis. Itu gagah, hebat gitu. Ini yang kita lihat. Tapi kita juga nggak kalah. Banyak. Hanya kesempatan yang belum tiba. Itu tadi. Jadi kesalahan di level elit politik, di partai-partai politik, begitu ketua umum partai, ya dia sebagai seakan-akan negara ini miliknya gitu. Gitu. Jadi siapapun yang dekat dengan ketua umum partai, itulah yang menjadi kesempatan emas. Mau jadi apa gitu loh. Jadi kalau boleh kita lihat, generasi muda ya harus semangat. Gitu. Contoh sekarang mau pilpres, mau pemilihan, harus proaktif. Jadi menyampaikan yang hak, bukan artinya kita berpolitik itu kotor, bla bla bla. Itu menurut saya itu tergantung pelakunya, kotor bersih tergantung pelaku dan niatnya. Kalau niatnya niatnya lurus untuk buat bangsa dan negara, apalagi buat agama, ya insya Allah nggak akan kotor, bahkan mulia. Iya, politik itu mulia, gitu. Nah, itu kadang-kadang, nah ini ada contoh yang baik sebetulnya. Contoh yang baik ditunjukkan oleh seorang Prabowo. Gitu. Nah, saat dia mengumumkan ada beberapa pengurus baru di partai, itu ada anak muda, anaknya Ahmad Dhani ya. Anak muda, seniman, ditampilkan di publik bahwa sudah masuk di Partai Gerindra. Itu contoh yang baik. Gitu loh. Ada kaderisasi ya. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi seharusnya contoh ini diambil oleh partai-partai lainnya. Kalau anak ini cerdas, pinter, apalagi anaknya artis kan sangat terkenal tuh. Nah, tapi ini juga bagus ya, fenomena sekarang bagus ya. Yang sudah tadi sukses di dunia artis, tiba-tiba pindah ke politik, menurut saya boleh-boleh saja dan itu memang bagus. Karena dunia artis juga nggak gampang ya, nggak tiba-tiba dia bisa action, bisa apa juga perlu belajar kan. Betul sekali. Nah begitu dia masuk ke dunia politik ya tentunya ada sistem kaderisasi seperti sekarang yang dicontohkan oleh Partai Nasdem ya. Iya. Caleg-calegnya dikumpulkan, dikasih macam bimbingan ya. Gimana? Ya sekolah politik lah kira-kira gitu. Iya. Gitu. Dikasih kuliah politik lah ya. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Semangat sekali ini, tambah semangat dan tambah ingin terus berbuat dengan apa yang saya bisa lakukan. Dan juga insya Allah mengajak kawan-kawan menularkan semangat minimal kalau saya sendiri saat ini salah satu kesibukan ini lagi nulis buku. Wih, ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah sudah terbit 12 judul buku, yang 2 judul lagi lagi digarap, ya. Salah satunya itu yang saya semangat sekali, itu judulnya kira-kira dengan situasi politik. Kira-kira bisa tebak nggak kira-kira? Di pikiran saya ini kira-kira. Enggak, saya mau tahu tuh yang 12 buku itu apa aja kira-kira. Oh, macam-macam. Buku politik atau buku apa? Oke. Jadi karena saya latar belakang memang ya dari sisi pendidikan memang agama ya. Lagi lama di pesantren saya. Ya. Di pesantren mana? Di pesantren
Dari ibtidaiyah, dulu kan ibtidaiyah. Oke. Itu ibtidaiyah sampai sanawiyah itu di pesantren Miftahul Islah Di Lombok, ya Mataram. Kemudian saya di aliyah, kemudian saya ambil juga sekali di situ tahfiz Al-Quran. Di pondok pesantren ada salah satu kota santri di Nusa Tenggara Barat namanya Kediri. Pesantrennya namanya Yusuf Abdus Sattar. Yusuf Abdus Sattar. Bukan Yusuf Abdus Samad, bukan. Bukan. Yusuf Abdus Sattar. Kemudian melanjutkan ke jenjang mahasantri namanya. Berarti antum tahfiz Quran juga, apa Quran nih? Alhamdulillah. Masya Allah. Antum tahu, ya? Orang yang hafal Quran, itu jasadnya itu Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Jasadnya. Jadi, anak harus cium tangan tuh. Habib, saya yang belajar sama Habib. Antum ini Al-Quran. Ya. Orang yang hafal Al-Quran, itu Allah beri jaminan. Allah. Tidak akan tersentuh api neraka. Itu sudah jaminan Allah. Allahu Akbar. Mungkin antum lebih mengerti. Ya. Karena tidak banyak orang yang hafal Quran. Saya jujur, saya hafal cuma sebagian. Itu. Jadi saya paling bangga, paling senang kalau lihat orang yang hafal Al-Quran. Masya Allah. Karena suatu hal yang tidak mudah. Itu betul-betul rahmat Allah. Betul-betul karunia Allah. Yang tidak semua orang dapat. Itu. Nah, ini wah, berarti malam ini saya dapat tamu yang benar-benar luar biasa. Masya Allah. Saya merasa alhamdulillah dapat rezeki besar malam ini. Kalau dapat silaturahim sama jadi Habib. Mungkin ahlan wa sahlan wa marhaban. Masya Allah. Jadi dadahku ini lebih besar dari seisi dunia. Allah. Menerima tamu. Itu kira-kira artinya. Ustaz ya. Kembali ke buku. Oke. Nah, saya juga hobinya buku. Oh, Masya Allah. Tapi bukunya urusan politik. Masya Allah. Karena belajar urusan politik. Jadi mulai Presiden Soekarno, Presiden sampai ke calon presiden. Sampai ke calon presiden ya? Masya Allah. Calon presiden udah jadi 2 buku bahkan. Oh, Masya Allah. Jadi 1 biografi politik Anies Rashid Baswedan, mengukir prestasi di tengah tekanan politik oligarki. Masya Allah. Judulnya keren. Tajam sekali. Jadi 1 lagi bersama Anies Rashid Baswedan. Bersama Anies Rashid Baswedan. Beliau ini memang orang pendidikan. Orang yang cerdas. Kita belum lama ya semacam silaturahmi ya antar semua penulis-penulis top ya. Penulis ya. Buku itu kita kumpul, kita diskusi. Jadi beliau ini memang cinta dengan belajar. Gitu. Nah, mungkin buku antum ini salah satu yang menarik nih. Kalau mungkin antum kasih judulnya apa yang bagus, kita langsung segera asosiasikan hingga menambah wawasan ya. Menambah wawasan seorang hafiz Quran dari Lombok, dan memang Lombok kan terkenal tokoh ya segudang ya. Segudang tahfiz Quran dari Lombok ini luar biasa. Itu. Nah, mudah-mudahan bisa tertular di seluruh provinsi ya. Amin. Insyaallah. Lombok yang begitu hebat menular kemana-mana gitu. Apalagi antum banyak ngajar sana sini ya. Insyaallah. Sehingga menjadi satu proses amal ibadah ya, baik dunia maupun akhirat. Dapat dua-duanya gitu loh. Amin. Apa Ustaz buku judulnya nih? Judulnya itu Anies Baswedan versus Namrud. Ya. Wah, ini judul yang sangat menarik. Lebih tentang kepemimpinan ya. Iya, betul. Bagaimana kepemimpinan Namrud dulu. Betul. Digambarkan dengan seorang Anies. Betul. Ini kira-kira saya baru baca kulitnya itu. Ya. Mungkin dalamnya untuk bisa lebih jelasin. Saya rasa insya Allah Habib baru dengar judulnya aja, insya Allah paham apa isinya. Masya Allah. Jadi di situ tuh Habib, saya bahas di situ
Anies Baswedan versus Namrud. Ya. Ya. Di situ saya membahas ada persamaan antara Anies sama Namrud. Ya. Tapi ada juga perbedaan yang sangat kuat, namanya aja perbedaan. Ada perbedaan yang sangat jelas dan tampak sekali. Secara fakta lapangan dan fakta sejarah Firaun. Ya, ya. Jadi contoh misalnya. Jadi awal sebenarnya saya nulis buku, Beb, kalau saya boleh cerita ya. Waktu itu ada kurang lebih sekitar 10 hari dalam suasana Rabiul Awal, biasalah Maulid Nabi. Jadi sekitar 10 hari keliling di Samarinda, Kota Bangun, kemudian mulai dari Islamic Center yang ada di Samarinda, ya malamnya di sana, kemudian Tenggarong, baru kemudian keliling di daerah Kecamatan Kota Bangun di situ. Nah, di perjalanan ada kawan kirim video pendek ke saya buka, luar biasa sekali ini. Itu awalnya, awalnya saya kenapa terinspirasi sekali untuk menulis ini buku yang saya kasih judul itu Anies Baswedan versus Namrud. Di situ Pak Anies cerita, awal beliau menjadi gubernur. Ya. Gubernur DKI. Gubernur DKI. Ya. Jadi waktu itu ceritanya beliau resapel dari Menteri Pendidikan waktu itu ya. Kemudian beliau ini jatuh sakit. Nah, ngomong itu saya waktu beliau jadi menteri, saya salah satu jalan bareng kita mensukseskan Pilpres 2014. Gitu ya. Masya Allah. Sama-sama saya. Makanya ini saya kesini ini cari referensi sebenarnya, Beb. Saya jalan bareng beliau, kita mengusung Jokowi. Karena waktu itu yang kita lihat Jokowi ini tokoh muda, ya kan, orang desa, didampingin oleh seorang Yusuf Kala yang sudah senior, sudah makan asam garam tentang perpolitikan nasional, gitu. Jadi jatuhlah hati saya itu ke beliau. Saya masuk tim sukses di Seknas, kita usung, kita dukung all out gitu, sampai beliau terpilih. Itu. Nah, setelah setahun berjalan, saya berbeda pandangan, saya tidak mendukung lagi sampai absennya sekian tahun gitu. Itu kira-kira. Nah, ketemu lagi dengan Anies ini ya pada saat Pilgub kemarin, Pilgub DKI. Gitu. Begitu Pilgub DKI, saya orang nomor 1 yang mendukung Anies Sandi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita bikin surat resmi dari SMP memberikan dukungan Anies Sandi sebagai pasangan gubernur DKI. Sejarah ya namanya juga hasbe empiris ya. Hasbe empiris, Masya Allah. Hasbe empiris betul sekali. Ujungnya? Ya ujungnya berhasil. Berhasil, dengan segala macam rintangan, dengan segala macam halangan, dengan begitu banyak hujatan sana sini. Alhamdulillah. Qadarullah ya, beliau jadi pemimpin dan sukses luar biasa. Sehingga di 2024 ini saya berpikir ya dari 2021 saya sudah mencanangkan semacam dukungan terhadap Anies Baswedan ini sebagai presiden di 2024 akan datang. Itu orang belum ada yang ngomong tentang siapa Pilpres, saya udah ngomong duluan. Kita pasang spanduk, udah di depan itu kita ada baliho besar gitu loh. Peace for Anies Presiden. Itu 2021 pertengahan. Jadi ini spanduk yang di luar tuh 2021 sudah terpasang? Iya, sudah ada. Masya Allah. Kalau WA Group tuh kurang lebih sekitar 60 WA Group tuh ada tuh. Masya Allah. Peace for Anies NTB, Peace for Anies NTT, Peace for Anies Sulsel, Peace for Anies Jatim 1, Jatim 2, Jatim 3, terus peace semua, Peace Presiden, Peace for Anies Presiden. Nah, dari WA Group itu berkembang, beranak pinak tuh. Itu muncullah relawan di mana-mana. Saya bersyukur alhamdulillah. Bersyukur alhamdulillah kita bisa mensosialisasikan salah satu putra terbaik bangsa. Yang memang begitu berat, banyak halangan sampai detik ini, sampai hari ini pun masih dihalang-halangi oleh rezim yang saat ini masih kepengen status quo itu bertahan dengan segala macam cara. Tapi ya dengan kedatangan antum di sini, apalagi membawa buku tentang perbandingan. Tadi mungkin lebih detail lagi tentang perbandingan tadi terputus kita antara Namrud dan Anies tadi. Apa aja yang jadi sorotan antum? Ya yang paling menggelitik saya,
sehingga punya inspirasi itu bikin buku itu, Anies Rashid Baswedan itu beliau hanya gara-gara gigitan nyamuk. Beliau ini sendiri yang cerita. Saya kutip secara verbal itu, saya tulis di buku itu, tidak ada yang saya kurangi, nggak ada yang saya tambah. Saya kutip benar-benar tuh apa yang diucapkan sama beliau. Jadi beliau itu jadi gubernur, bayangin aja, Masya Allah, tabarakallah, rencana Allah itu luar biasa memang. Gigitan nyamuk itu, ya, yang akhirnya membuat beliau masuk ke rumah sakit, yang seharusnya beliau akan berangkat kalau tak salah ke Amerika kalau tak salah untuk menghadiri kongres di situ, ya. Tapi gara-gara gigitan nyamuk akhirnya beliau nggak bisa berangkat. Ya, karena kata dokter kalau ini Pak Anies nggak boleh melakukan perjalanan panjang lebih dari 2 jam. Akhirnya beliau masih perawatan di rumah sakit. Saat berada di rumah sakit itu katanya beliau datanglah ketua parpol itu meminang beliau untuk jadi orang nomor 1 di DKI, jadi gubernur. Ya, akhirnya responnya kalau ibu saya mengizinkan saya, merestui dan meridai saya maju. Tapi kalau ibu saya nggak merestui saya tidak akan maju. Datang ke ibunya, kata ibunya, kalau ini adalah keinginanmu, jangan wahai anak, jangan. Tapi kalau ini adalah permintaan dari umat, maka majulah. Nah, jadi begitu. Yang saya senang, Anies Rashid Baswedan dengan Namrud sama-sama digigit nyamuk nih. Oh ya, sama-sama. Namrud itu digigit nyamuk, Anies Rashid Baswedan digigit nyamuk. Itu salah satu persamaan ya, salah satu persamaannya. Tapi apa perbedaannya? Anies Baswedan gigit nyamuk, jadi gubernur sukses. Semua orang mengakuinya. Semua orang menikmatinya. Bahkan yang bahagia beliau jadi gubernur DKI. Itu bukan hanya orang Jakarta, orang Lombok juga senang. Oh ya, bukan hanya umat Islam. Bukan hanya umat Islam. Bukan hanya umat Islam, Konghucu, Kristen, Katolik, Protestan, semuanya, Hindu, Buddha, semuanya senang. Bahkan para tokoh-tokoh agama mereka semua senang, bukan hanya Islam. Ya, itu kerennya luar biasa. Gara-gara gigitan nyamuk, digigit nyamuk, berkahnya jadi gubernur dan menjadi gubernur teladan sekali. Sukses, Masya Allah. Yang dikasih apa namanya itu ada insentif, saya lihat itu di medsos ya, saya lihat di surat kabar juga, saya lihat di YouTube beritanya, itu yang dikasih insentif itu bukan hanya imam masjid, orang gereja, orang mana lagi, semuanya, orang Kristen, orang Hindu, semuanya dikasih insentif, tokoh-tokoh agamanya. Masya Allah, luar biasa. Bineka Tunggal Ikanya itu loh. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, Anies Baswedan sama Namrud digigit nyamuk, dua-duanya digigit nyamuk, tapi Anies digigit nyamuk jadi pemimpin yang luar biasa. Namrud digigit nyamuk, runtuh kepemimpinannya. Bahkan bukan hanya mati dia Namrud nih, gara-gara gigitan nyamuk. Anies digigit nyamuk, akhirnya nggak jadi berangkat ke Amerika. Itu cerita sedikit tentang Namrud tadi, bagus, menarik. Biar publik tahu nih. Namrud ini bagaimana Namrud sampai digigit nyamuk dan runtuh. Namrud ini saking zalimnya, ya, saking zalimnya Namrud ini. Namrud ini sampai memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Namrud ini luar biasa. Raja Namrud. Raja Namrud, raja yang zalim. Yang mimpi menjadi Tuhan. Mimpi menjadi Tuhan. Malah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Allah. Iya. Masya Allah. Itu banyak kisah-kisah tentang Namrud dalam Al-Quran. Ya. Jadi dengan gigitan Firaun, dengan gigitan nyamuk, Firaun runtuh kerajaannya, bahkan mati. Masuk nyamuk itu, digigit nyamuk, masuk sampai ke hidungnya, batang hidungnya, sampai dimakan isi otaknya sampai meninggal dunia, sampai mati. Anies Rashid Baswedan digigit nyamuk, Masya Allah. Itu yang membatalkan akhirnya, gara-gara digigit nyamuk nggak jadi ke Amerika, ya. Akhirnya datanglah ketua parpol ke rumah sakit untuk meminta beliau menjadi gubernur. Dan Masya Allah, saya sendiri merasakan, ya, ikut bahagia maksud saya, ikut senang. Jadi ini semacam apa namanya, teladan ya. Teladan sekali saya. Teladan kepemimpinannya.
bagaimana cara memimpin yang baik ya. Betul. Baik dan benar ya. Baik dan benar. Kalau kita lihat misalnya dalam Quran, maaf sedikit aja. Misalnya Anies Rashid Baswedan ini saya lihat, masya Allah, tabarakallah. Kalau dari kacamata konsep Quran ya, Musa itu, misalnya Musa nih, Musa ini kan pemimpin. Musa ini Rasul, Nabi, pemimpin umat. Itu salah satu apa namanya diceritakan dalam Quran. Musa berkata, minta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Nah, mungkin kalau konsep kepemimpinan ini kalau dibawa ke kepemimpinan, mungkin kecerdasan, apa ya, kecerdasan emosional, spiritual. Itu terlihat sekali di wajahnya Pak Anies itu. Saya lihat dekat dengan ulama. Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li wa yassir li amri. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Nah, ini kalau mungkin kepemimpinan sekarang, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, kecerdasan intelektual, menyelesaikan problematika bangsa, ya, negara. Luar biasa, cerdas sekali. Saya kalau dengar Anies Baswedan, ini mohon maaf, ini bicara fakta aja, nggak ada segala sesuatu yang dibuat, enggak. Ini dan saya yakin kalau mengutip sedikit apa namanya bahasa Rocky Gerung, nah ini mohon maaf, kalau orang punya akal sehat, kalau dengar Pak Anies itu bicara, itu semua isinya daging semua. Iya. Semua pelajaran semua isinya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Semua bisa diambil. Cara menarasikannya luar biasa. Nah, itu makanya lanjutan ayat itu, Rabbi syrah li sadri, kecerdasan emosional, spiritual, wa yassir li amri, kecerdasan intelektual, mudahkan urusanku. Orang mudah menangani segala sesuatu kalau punya kecerdasan ini juga. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bukalah kekakuan yang ada di lidahku ini agar mereka bisa paham dengan apa yang saya ucapkan. Kemampuan, kehebatan, kecerdasannya dalam menarasikan setiap kata, setiap kalimat. Kata-katanya aja itu sudah pelajaran. Cara menarasikannya sudah pelajaran. Apalagi makna secara keseluruhan apa yang disampaikan. Termasuk kemarin, masya Allah, saya senang sekali, berkali-kali saya ulang tuh waktu sambutan saat beliau Nasdem mendeklarasikan beliau sebagai calon presiden. Itu sambutannya, masya Allah. Saya ulang berkali-kali. Luar biasa. Saya sudah selesai, nanti saya ulang lagi karena senang. Masya Allah, banyak pelajaran yang saya dapatkan. Jadi ini menjadi moto ya mungkin ya. Rabbi syrah li ini menjadi motonya Anies. Betul, Rabbi syrah li sadri. Betul sekali, betul. Jadi setiap kesempatan mungkin besok kita menganjurkan kepada tim-timnya Anies ya, kalau lagi saat ada pertemuan tuh kita utamakan membaca ayat Rabbi syrah li sadri. Rabbi syrah li sadri. Buat Anies, buat Pak Anies, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah. Alhamdulillah. Akbar. Itu dibaca oleh Nabi Musa. Doanya Nabi Musa. Insya Allah kalau melihat apa namanya aura. Ya, aura. Kemudian juga aura ya. Kalau kita bilang nur. Ya, nur. Nur. Insya Allah saya mungkin berani berkata dan saya memberanikan diri berkata ya berdasarkan tulisan yang saya tulis ya kan, yang saya rasakan. Yang Habib lebih tahu lah bagaimana menulis itu adalah rasa. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan kan begitu kira-kira Habib. Ya, apa yang saya rasakan saya tulis. Ya, saya melihat apa kriteria-kriteria kepemimpinan dalam Al-Quran itu. Saya melihat ada pada Pak Anies. Masya Allah. Masya Allah. Boleh kita diskusikan lebih panjang. Insya Allah. Ya, ini menarik, judulnya menarik, perumpamannya juga cukup menarik karena dua contoh tokoh ya dunia ya. Iya, tokoh dunia, tokoh di abad ini adalah Anies Rashid Baswedan ya. Yang insya Allah mudahkan ya dengan Rabbi syrah li tadi. Insya Allah apapun halangan-halangan ya
Karena kita melihat sendiri ucapan beliau, perilaku beliau tidak pernah menyakiti. Kemarin saya hadir di acara PKS itu, sambutan beliau itu saya rekam sendiri hampir setengah jam lebih. Saya melihat bagaimana kata demi kata beliau ucapkan secara santun. Masya Allah. Terus dia juga mengungkapkan tentang keberhasilan, ini fakta yang dibuka. Tapi hari ini gonjang ganjing, habis dia di buzzer mulai teriak sekarang, mulai teriak tentang yang masalah jalan itu. Nah, keberhasilan SBY dengan keberhasilan Jokowi itu dibuka baik fakta, ya tapi digoreng oleh buzzer. Digoreng. Wah, jadi hari ini ramai heboh tentang apa yang disampaikan Anies. Jadi apapun yang diucapkan Anies selalu menjadi serangan buzzer rupiah. Oh. Gitu. Nanti ditambah lagi nih survei rupiah juga yang bikin rusak negeri ini. Gitu. Yeah. Sebelumnya beliau ngomong masalah mobil listrik kan, sebetulnya kan baik ya. Yeah. Tapi habis. Nah indah. Kita ini masih bangsa kita masih banyak belajar. Banyak orang yang bodoh karena rupiah dirupa diri, dia cuap-cuap, dia ngomong, dia tidak berpikir bahwa hidupnya akan kembali. Karena sementara kan, kita kan cuma berapa lama sih hebatnya? Oke, dia kaya, dia hebat ya, berapa lama? Betul. Ya, kita lihat banyak contoh-contoh kan, masih muda tiba-tiba nak serangan jantung. Iya, betul. Nah, persiapkan hidup ini ke depan, nanti meruntung. Masih muda sudah punya titel yang tidak ada, itu titel yang luar biasa. Hafizul Quran nanti mungkin Ana juga menyampaikan kepada antum, Ustadz Ahmad Jamiluddin Jiddan. Masya Allah. Malam ini alhamdulillah dapat dari Habib ada tambahan nama, berkah ini Masya Allah, Jiddan. Beliau nanya, siapa nama lengkap? Saya bilang Ahmad Jamiluddin. Ini saya kasih tambahan Jiddan, Ahmad Jamiluddin Jiddan. Oh Masya Allah, saya senang sekali, alhamdulillah. Ya karena nama itu gimana pun juga, nama Ahmad itu nama Nabi di akhirat, Muhammad nama di bumi, Ahmad nama Nabi di, ya antum lebih paham, jauh lebih menguasai ilmuwan itu. Cuma kulit-kulitnya doang. Jadi nanti ini tentang buku ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat antum bisa bedah di Jakarta. Amin. Insya Allah. Saya juga punya rencana nanti, ada rencana semacam kita mau bedah bersama. Karena buku Anies Rashid Baswedan ini yang ditulis oleh orang, bukan pesanan. Saya juga tidak pernah dipesan, tidak terus bunga pernah. Gitu ya? Iya. Cuma lihat, oh ini toko bagus, ya kita kawal, terus kita kita sosialisasikan melalui WA Group sambil bikin buku. Saya udah di tempat jumpa beliau juga. Jadi intinya memang beliau ini orang yang senang belajar. Nah, nanti dengan harapan begitu beliau jadi pemimpin ini banyak PR. Jadi kita masih banyak butuh tokoh-tokoh milenial yang punya kemampuan ya akademis yang sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contoh di Kementerian Agama, betul orang yang ini di kementerian banyak sekali yang harus dibenahi. Jadi carut marut bangsa ini sudah sangat luar biasa dan harus kita benahi secara total. Tapi memang butuh waktu. Tapi kalau kita lihat track recordnya selama beliau memimpin, ya insya Allah yang seperti beliau tadi, yang qadarullah, Allah kasih mudah, halangan apapun, hari demi hari terlewati satu. Ini masih ada ganjilan beberapa lagi ganjilan, tapi ya mudah-mudahan kalau sudah Allah berkehendak semua gampang, ya kan? Mungkin nanti lebih pas lagi menyebutkan ada beberapa tentang makarnya Allah. Gimana Ustaz? Ya. Misalnya dalam Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, Allah pun bisa membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah pembuat tipu daya yang terbaik. Masya Allah. Allah lebih hebat tipu dayanya. Ya.
Jadi kita tutup bisik-bisik ini dengan ana turid, anta turid, wallahu yafalu Mayuri. Mayuri. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita bisik-bisik ini kita masih berlanjut panjang. Karena banyak yang belum saya gali tentang terutama isi buku. Isi buku. Dan pengalaman-pengalaman antum sebagai apa namanya generasi milenial, apa saja harapan ke depan, ya. Katakan nanti beliau dengan ridho Allah terpilih walaupun dengan susah payah, ya seperti beliau ini kan menanjak. Jadi kalau dia biasa kan enak kalau menanjak itu kan berat, tapi walaupun berat apa namanya nanti hasilnya insya Allah memuaskan. Itu. Masih ada waktu Ustaz, Andi kapan waktu mampir lagi sini? Insya Allah. Insya Allah. Jadi ini semacam edisi khusus nih. Edisi khusus dokter muda, Masya Allah. hafal Quran, tambah lagi mubalik ke seluruh provinsi. Nah ini yang patut dicontoh. Mudah-mudahan ini Abdul Somad kembarannya. Ustadz Abdul Somad kembarannya nih, Masya Allah. Jadi kita tutup apa namanya bisik-bisik politik ya, bisik-bisik politik di kenegaraan di Has Channel. Di Has Channel, insya Allah bermanfaat, mencerahkan buat umat. Jadi ikuti terus dan jangan lupa ditonton, jangan lupa lagi likes, jangan lupa lagi subscribe, jangan lupa lagi share ke teman-teman biar lebih besar manfaat. Amin amin. Nah, itu yang diharapkan karena untuk manfaat buat umat, itu yang sangat-sangat diharapkan. Insya Allah, saya ikuti terus juga ini Has Channel ini. Saya ikuti terus. Ya, ini suatu proses pencerahan ya. Tuh. Jadi di sisa usia ini pengalaman saya kurang lebih 25 tahun. Masya Allah. Sebagai ketua LSMPIS ya, kita apa namanya banyak lah ya makan asam garam ya. Jadi PIS ini memang kita bergerak di bidang menyoroti ya perilaku politisi. Gitu. Jadi kita tidak cawi-cawi soal korupsi segala macam, enggak. Saya lebih fokus kepada perilaku politisi dan apa namanya setiap pilpres kita aktif. Setiap pilpres kita selalu aktif mencari calon terbaik bangsa dan kita ikut cawe-cawe kalau istilah sekarang. Cawe-cawe. Jadi kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel episode berikutnya yang insya Allah lebih menarik. Dengan lebih dahsyat.